Tanpa kita sadari sebenarnya vaksin alami itu banyak tersedia di alam ya untuk ayam-ayam kampung kita. Ya terserah teman-teman itu bilang itu namanya bukan vaksin atau apa. Ya yang jelas itu menambah kekebalan bagi si ayam-ayam saya gitu. Bagi ayam-ayam saya itu menambah imun, menambah kekebalan tubuh. Ya selama selama kita tahu apa-apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan dan seberapa takarannya dan kapan waktu yang tepat untuk pemberiannya, saya rasa itu bagus-bagus saja diberikan untuk ayam kita dan dampaknya juga dampak-dampak yang positif bukan dampak-dampak yang negatif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Generasi Bang Juan Peternakan. Saya ucapkan selamat datang buat yang baru hadir dan baru melihat video-video di channel ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Dan jangan lupa singgahi dulu kolom deskripsinya karena di sana ada info-info menarik yang mungkin ada dari info-info tersebut yang penting bagi sampean dan bisa sampean pergunakan nantinya. Oke, di video kali ini pembahasannya tentang masalah kekebalan tubuh untuk ayam-ayam kita ya. Vaksin alami untuk ayam-ayam kita, karena saya tidak menggunakan vaksin pabrikan sama sekali. Jadi mulai dari DOC sampai dia umur 2 minggu, sampai umur sebulan, 2 bulan, dan sampai indukan, tidak pernah sekalipun saya berikan vaksin gitu. Saya beternak ayam kampung ala mbah-mbah zaman dulu. Jadi seperti apa mbah saya dulu beternak ayam kampung, ya saya seperti itulah melakukannya. Tinggal saya rombak sedikit-sedikit aja, mungkin saya perbaharui dari segi kandang atau dari segi manajemen penetasannya seperti itu, pakannya seperti itu. Tapi untuk vaksin memang saya benar-benar seperti zaman dulu banget gitu. Saya cukup menggunakan rebusan daun pepaya, daun singkong, daun-daun sambar nyowo, daun-daun ya. Sebenarnya ya banyak sekali vaksin-vaksin alami ya, bahan-bahan penambah antibodi, peningkat antibodi bagi ayam-ayam kita yang banyak banget tersedia di alam. Khususnya buat kita yang hidup ataupun tinggal di kampung, ini banyak sekali saya rasa bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan untuk kekebalan tubuh ayam-ayam yang kita pelihara. Banyak lagi sebenarnya yang belum saya sebutkan. Misalkan seperti daun 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 apa namanya, kok saya lupa, ya Allah ya Allah. Dan apa tuh yang kecil-kecil tuh, aduh saya lupa, bener-bener saya lupa. Tapi pokoknya banyak banget lah ya. Seperti yang saya lakukan ini, saya menggunakan daun pepaya dan saya rebus, kadang juga pakai daun sambar nyowo. Saya rebus juga di kandang. Jadi saya rebus di kandang juga. Saya menggunakan tungku. Ini kenapa saya rebus di sini? Karena ini juga sebagai pengasapan kandang. Jadi melakukan satu pekerjaan tapi manfaatnya lebih dari satu ya. Saya merebus makanannya, tapi saya sekaligus melakukan pengasapan kandang dan penghangat suhu di dalam kandang, mengurangi lalat, mengurangi bau ya. Dan untuk sisa bakaran nggak saya buang, taburkan aja di kandang, karena sisa bakaran itu mengurangi yang namanya bau kandang. Oke, kemudian setelah mendidih, maka daun-daun yang kita rebus tadi kita campurkan dengan bekatul, bisa kita tambahkan pur sedikit, bisa langsung kita berikan ke ayam kita. Kemudian airnya juga tidak dibuang. Air rebusannya tadi itu kita manfaatkan sebagai minuman untuk ayam-ayam kita. Nah, buat teman-teman yang memberikan minuman ayam menggunakan air rebusan, itu kan bagus ya, itu bagus menggunakan air rebusan. Nah, apalagi ini bekas air rebusan daun pepaya atau daun sambar nyowo atau daun singkong, yang memang dari daun-daunan tersebut
mengandung nutrisi-nutrisi yang penting bagi makhluk hidup. Jelas itu lebih bagus dibandingkan air rebusan biasa, ya toh. Nah, makanya air rebusan ini tidak saya buang, tapi saya manfaatkan sebagai jamu untuk ayam-ayam saya. Saya manfaatkan untuk menambah imun atau menambah kekebalan tubuh bagi ayam-ayam saya. Apalagi di tempat saya, cuaca saat ini masih tetap ekstrim. Hujan nggak menentu, terus-terusan hujan angin petir nggak karuan. Nah, penting sekali bagi kita para peternak melakukan hal ini. Ya, jadi yang saya lakukan adalah tidak memberikan vaksinasi pabrikan, tapi saya menggunakan vaksin alami dengan merebus daun-daun obat-obatan. Nah, daun-daunan tadi untuk pakannya, kemudian air rebusannya untuk minumannya. Jadi mulai dari yang usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai yang DOC, ini sudah bisa diberikan air rebusan sisa merebus daun-daunan untuk pakannya tadi. Nah, ini sudah saya berikan ke sana. Untuk yang DOC juga saya kasih, untuk yang usia 2 bulan, sebulan, pokoknya indukan semuanya bisa masuk dengan menggunakan air rebusan tadi. Ini murni air rebusan, tidak saya tambah air-air lagi. Pokoknya berapa dapatnya sisa air rebusan tadi, ya udah itu semua saya bagi rata. Tidak ada campuran-campurannya lagi. Ya, tidak seperti obat-obatan pabrikan ya, untuk yang DOC dosisnya sekian, nanti tambah usia, tambah dosis. Nah, kalau untuk sisa rebusan dedaunan ini tidak ada dosis-dosis, tidak ada takar-takaran. Kalau saya ya sudah sama semuanya, dibagi rata. Oke, jadi itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak sekali sebenarnya ya yang daun-daunan ataupun tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai antibodi, menambah kekebalan tubuh ayam-ayam kita, terutama di musim yang nggak karu-karuan ini di daerah Sumatera Utara ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berfaedah lah, gitulah. Oke, saya Bang John Peternakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.